Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita di dalam program Berkat Pagi yang selalu memberkati setiap kehidupan kita. Di pagi hari yang indah ini, sungguh kita sangat bersyukur, berterima kasih di mana Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Tidak berlambat-lambat lagi saudara, saat pagi hari ini mari saja kita akan mempelajari suatu kisah atau di mana ayat ini di kitab Yeremia pasal yang kelima. Kita akan membahas sama-sama dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu." Sekali lagi, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu ayat ini adalah suatu ayat yang ditulis oleh Nabi Yeremia ketika ia berada pada saat bangsa Israel selalu tidak menyenangkan hati Tuhan, atau bisa dikatakan bangsa Israel yang selalu berbuat jahat kepada Tuhan. Dan kalau kita boleh melihat, ini adalah suatu peristiwa yang dimana kalau bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Kalau kita boleh melihat di ayat ini adalah berbicara tentang di mana bangsa Israel selalu melakukan kesalahan dan selalu berbuat dosa kepada Tuhan. Dan kalau kita boleh melihat apa sih artinya dan kenapa Tuhan berbicara seperti ini kepada bangsa Israel. Kalau kita boleh mundur di dalam ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara boleh menyimak. "Mereka tidak berkata di dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah suatu hal yang dimana ayat yang ke-25 berkata, kesalahanmu menghalangi semua ini. Menghalangi apa? Sebenarnya Tuhan mau memberikan segala yang baik bagi umatnya pada waktu itu. Namun apa yang menjadi penghalangnya adalah ketika mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita boleh melihat arti dari ayat ini, ternyata bangsa Israel yang tadinya mereka berharap kalau apapun yang mereka lakukan akan menghasilkan sesuatu yang baik, atau bisa dikatakan turun hujan pada waktu mereka menabur dan mereka dapat menuai hasil yang baik. Namun semuanya ini firman Tuhan katakan tidak mereka dapat, karena firman Tuhan berkata kesalahan bangsa Israel menghalangi semua berkat Tuhan yang harusnya tercurah bagi mereka. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih adalah firman Tuhan berkata kesalahanmu menghalangi semua ini. Berarti ada sesuatu hal yang dilakukan bangsa Israel yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kalau kita boleh belajar Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel selain bangsa yang tegar tengkuk kepada Tuhan, bangsa Israel juga yang selalu mendukakan hati Tuhan. Kalau kita boleh melihat mundur kita di ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata seperti ini, mereka memungkiri Tuhan dan berkata dia tidak berbuat apa-apa, malapetaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Sekali lagi firman Tuhan berkata mereka memungkiri Tuhan dan berkata tidak berbuat apa-apa, bahwa Tuhan tidak berbuat apa-apa kata mereka Bapak Ibu Saudara. Dan mereka juga berkata malapetaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Betapa yakinnya dan betapa percayanya mereka ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, tapi mereka bisa berkata seperti ini. Saudaraku yang terkasih, ini adalah ayat yang dimana kalau kita boleh belajar, ini adalah suatu bangsa Israel yang sudah percaya kepada Tuhan dan mereka masih memungkiri Tuhan. Kalau kita boleh melihat apa sih arti kata memungkiri? Kalau yang saya lihat di sini di KBBI, saudaraku yang terkasih, kata memungkiri yaitu berbicara tidak mengaku, tidak mengiyakan, tidak setia, tidak menepati, dan yang paling parahnya adalah menolak dan menyangkal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, di sini ada saya catat. Kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi
yang terbaik untuk bangsa Israel. Kalau di ayat yang ke-12 ini berbicara ketika mereka memungkiri Tuhan atau menyangkal Tuhan atau menolak Tuhan untuk bertindak dalam kehidupan mereka, disitulah Tuhan tidak mau memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan kalau kita pelajari bahkan ya di ayat ini, sebenarnya mereka itu sadar kalau mereka berbuat dosa. Dimana kalau kita boleh melihat seperti ini di ayat yang ke-11, sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bangsa Israel dan bangsa Yehuda adalah suatu bangsa yang benar-benar Tuhan sayang, Tuhan pilih, dan tidak ada bangsa yang tidak bisa menaklukkan bangsa Israel pada waktu itu. Karena apa? Tuhan sungguh sayang sama bangsa ini, dan setiap apapun, bangsa manapun yang ingin mengganggu mereka, Tuhan halaukan. Tapi apa yang mereka buat kepada Tuhan? Mereka malah berbalik setia. Dan kalau kita boleh melihat, sebenarnya mereka tahu kalau mereka berbuat dosa, dan mereka berkata seperti ini, dia tidak akan berbuat apa-apa. Kata dia di sini berbicara huruf besar, diawali huruf besar, kata dia itu menunjuk kepada Allah. Kalau kita boleh melihat, mereka berbicara kalau Tuhan tidak akan berbuat apa-apa, kalau mereka selalu berbuat dosa kepada Tuhan. Dan itulah suatu hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, makanya berkat Tuhan tidak tercurah atas mereka. Dan kalau kita boleh melihat sini, ada juga kata tidak mungkin Tuhan akan menimpa kesalahan kita, menimpa kita dengan segala malapetaka. Tidak mungkin, kata mereka. Betapa percayanya mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita boleh melihat juga firman Tuhan, mereka sebenarnya juga tidak menganggap kalau Tuhan itu ada. Dan oleh karena itulah murka Tuhan sungguh-sungguh sangat luar biasa dan menghentikan segala berkat bagi kehidupan mereka. Dan kalau kita boleh melihat di ayat yang ke-29, inilah yang akan dilakukan Tuhan ketika mereka benar-benar tidak mau berharap kepada Tuhan lagi. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Semuanya ini adalah berbicara tentang ketika yang saya sebutkan tadi, mereka memungkiri Tuhan, mereka tidak mau lagi berharap kepada Tuhan, bahwa mereka juga tahu mereka berdosa tapi mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, masakan aku tidak akan menghukum mereka karena semuanya ini? Ini adalah suatu perkataan Tuhan yang keras bagi bangsa Israel pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Tapi ada juga firman Tuhan berkata, Allah adalah api yang menghanguskan. Ketika kita mungkin sudah mulai di luar jalannya Tuhan, di luar dari alur ceritanya Tuhan, percayalah, kalau ketika Tuhan sudah mulai memanggil kita dengan cara yang halus, mungkin kita juga masih bermalas-malasan untuk kembali kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memakai cara yang lain, yaitu dengan murkanya Tuhan, agar kita percaya dan kembali kepadanya. Dan mungkin itu ketika kita mungkin masih memperoleh kesempatan untuk bertobat. Tapi jikalau tidak, maka semuanya akan kita tahu hidup kita akan mengalami yang namanya kematian kekal dan tidak mengalami yang namanya kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini datang berbicara tentang mengingatkan kita apa yang menjadi penghalang ketika berkat Tuhan tidak pernah kita terima lagi adalah setiap dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu mari, jikalau mungkin kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mungkin bisa mengkoreksi setiap kesalahan dan dosa kita, mari kita terus untuk berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu